Welcome back to my lesson PKPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas macam-macam norma. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya atau tingkatan sanksinya. Nah, yang pertama adalah cara atau usage. Cara adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu. Nah, jadi kalau ada individu melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran, maka dia mendapatkan sanksi yang tidak begitu tegas, yaitu berupa teguran. Dan sanksi ini termasuk yang ringan. Contohnya, ketika ada remaja yang dandanannya menor, maka sanksinya adalah dia mendapat teguran dari teman-temannya atau gurunya atau dari keluarga dan saudaranya. Nah, yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dan dianggap baik. Karena ini perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, maka ketika perbuatan ini dilanggar, sanksinya pun akan lebih berat lagi dibanding hanya sebatas teguran, yaitu berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya, ketika kita jalan, kemudian ada sekumpulan orang-orang, kita lewat di depannya, tapi kita tidak mengucapkan salam atau semacam permisi, sedangkan mengucapkan salam atau permisi ini sudah dianggap suatu kebiasaan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu berupa ejekan atau cemoohan. Ih, kok dia nggak sopan banget ya? Kok dia gitu banget ya? Nah, seperti itu salah satu contohnya. Dan mungkin lebih kejam lagi daripada itu. Nah, yang ketiga adalah tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini dijadikan perbuatan yang dijadikan alat pengawas atau pengontrol perbuatan masyarakat. Jadi, setiap kita bertindak harus sesuai dengan tata kelakuan ini. Tata kelakuan ini bersifat memaksa dan emang harus dilakukan oleh kita. Atau contohnya, misalkan kita dilarang berjudi, dilarang mabuk-mabukan, dilarang mencuri, membunuh, kriminalitas, dan sebagainya. Dan sanksinya pun lebih berat daripada hanya sekedar teguran, hanya sekedar diejek, dicemooh. Sanksinya itu adalah bisa dipenjara, didenda, atau seperti di video sebelumnya, yaitu dicabut hak-hak tertentu. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang kita yang keempat. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat yaitu suatu peraturan yang tidak tertulis tapi diakui, dan ini juga dianggap sebagai sesuatu yang benar atau yang baik oleh masyarakat tertentu. Contohnya bisa seperti dalam lingkup sekolah dulu ya, kita akan bahasnya. Misalkan di sekolah ada seseorang yang melanggar. Nah, mungkin dia sudah melaksanakan hukumannya, entah didenda atau disuruh melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam adat istiadat, salah satu sanksinya adalah ditolak. Ditolak oleh masyarakat tertentu. Nah, jadi kebayang mungkin kalau misalkan di kelas ada salah satu anak yang melakukan pelanggaran, kemudian dia sudah melakukan sanksi tersebut, sudah melaksanakannya, tapi ada satu hukuman yang mungkin ini bisa jadi efek jera, yaitu ditolak oleh satu kelas gitu kan, tidak diterima lagi di masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat mungkin ya tidak diterima oleh masyarakat, kalau di kelas tidak diterima oleh teman-temannya, dan itu termasuk yang cukup berat. Jadi orang enggan untuk melanggar aturan adat istiadat tersebut. Nah, dan biasanya kalau untuk di masyarakat adat sendiri, nah yang memberi hukuman ini adalah kepala suku atau kepala adat yang memang tahu betul terkait peraturan adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Oke, contoh lain misalkan ada di daerah Kalimantan itu yang namanya hutan adat. Karena kita tahu ya Kalimantan itu banyak sekali daerah hutannya. Nah, kemudian ada orang-orang yang melanggar ingin menjadikan hutan tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit. Nah, sedangkan itu hutan tersebut milik masyarakat adat di sana, dan di sana kan berarti perusahaan yang ingin menjadikan perkebunan sawit sudah melanggar aturan tersebut. Maka sebetulnya inginnya diganti rugi, tapi
bukan hanya sebatas ganti rugi saja, inginnya ya sudah mereka mempertahankan hutan yang ada di sana. Mereka tidak mau hutannya dieksploitasi dan ingin tetap berfungsi sebagai hutan. Seperti itu. Oke, itu saja tingkatan sanksi dalam norma yang berlaku dalam masyarakat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi kali ini, dan yang terpenting adalah kita belajar untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, karena semua aturan itu adalah untuk mencapai tujuan yang baik. Salah satunya adalah keadilan. Bayangin teman-teman sudah belajar kemudian kalah oleh mereka yang mencontek gitu. Berarti kita secara tidak langsung tidak mendapatkan keadilan di sana. Dan bukan hanya peraturan saja yang harus kita taati, tapi teman-teman juga harus belajar kritis terhadap sebuah peraturan. Apakah peraturan ini sesuai untuk kita? Apakah peraturan ini bermanfaat untuk kita? Apakah peraturan ini bagus dan memang membawa keadilan untuk kita? Atau justru peraturan ini malah merugikan kita? Dan kalau peraturan tersebut memang sudah disepakati dan memang bagus dan sesuai untuk kita semua, maka harus kita taati. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.